Bismillahirrahmanirrahim. Min asali wal asal ila tauhidus sifah. Kita masih bicara tentang tauhidus sifah. Apa itu yang dimaksud tauhidus sifah? Apa itu yang dimaksud tajalliyatus sifah? Nah, di sini. Jadi tauhidus sifah wa tajalliyatus sifah. Dua perkara, dua hal yang saling berhubungan tapi lain tempat, lain waktu. Saling berhubungan, dianggap sama tapi beda, dianggap beda tapi tidak lain. Wa qala min mu'arrifin wa 'arifi billah man 'arafa Allah la yakhfa 'alaihi syai'. Ini perkataan daripada Arif. Arif itu adalah orang yang benar sudah mencapai daripada kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut orang arif. Arif billah, dekat hubungannya dengan Allah. Man arafa Allah la yakhfa alaihi syai'. Man itu lil adli. Arafa itu fi'il madhi, berarti telah. Barang siapa yang telah mengetahui akan ilmunya Allah, kedekatan dia, pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, la yakhfa, tiada terdinding. Yakhfa di sini fa-nya pakai fa layin, ya layin, berarti tanda daripada kepemilikan. Alaihi syai'un. Jadi kalau digabungkan, barang siapa yang telah mengetahui akan ilmunya Allah, kedekatannya kepada Allah, tidak terdinding dirinya akan sesuatu apapun. Kalau orang itu tidak terdinding, berarti jelas. Itu yang dinamakan musyahadah. Dan lagi mengetahui ia akan asya sekalian sama zahir dan batin. Kalau seseorang itu tidak terdinding kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu mengetahui yang zahir dan yang batin itu tanpa terdinding lagi. Kalau masih terdinding, arifnya masih di tauhid. Arifnya masih di tauhid, bukan tajalli. Jadi perbedaan arif fi sifah, arif fi tajalli, tajalliyatus sifah itu berbeda. Kalau sifah yang arif berarti itu perjuangannya, perjalanannya, yang dia tuju. Itu yang disebut tauhid daripada tauhidus sifah. Kalau tajalliyatus sifah itu makomnya, kedudukannya. Setelah dia berusaha, berjuang semampunya, sekuatnya, memfanakan dirinya, memusnahkan dirinya, meleburkan dirinya, maka yang nampak hanya tajalliyatus sifah. Tajalliyatus sifah itu letaknya di mana? Di qalbu. Makanya ada peribahasa namanya wukuf fillah ilahil qalbu. Wukufnya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui hatinya. Jadi yang berzikir, yang berwirid, yang ibadah tidak lagi seorang hamba di sini. Bukan lagi seorang hamba, bukan lagi seorang mukmin, bukan lagi seseorang yang belajar tentang syariat daripada menuju syariat keislamannya. Kalau orang itu memang benar-benar arif kepada Allah Subhanahu wa taala, dindingnya hanya satu, dindingnya linafsihi, cuman dirinya semata, bukan orang lain. Kalau masih terdinding akan dirinya, dia itu tidak dinamakan orang alim.
Karena yang disebut alim, yang sebenar-benarnya alim itu bukan belajar kepada mayit. Makhluk itu kan mayit namanya. Makanya kalau kita belajar kepada seseorang itu bukan menggurui, bukan berguru, tapi menunjukkan jalan agar kenal kepada guru sejati yang ada di dalam diri. Ulang lagi sedikit. Kita belajar kepada makhluk bukan berguru kepadanya dan bukan pula mengguruinya. Seorang penyampai itu bukan guru, seorang penyampai itu memberi petunjuk agar kita tahu kepada sejatinya guru yang ada di diri. Karena yang sebenarnya guru itu memberikan penerangan, petunjuk terhadap mursyid, murabbi ruhi yang berada di diri. Yang disebut mursyid, murabbi ruhi itu bimbingannya tidak terhijab lagi. Berhubunganlah di sini dan yang dinamakan dengan tauhidus sifah. Tauhidus sifah. Yang dinamakan tauhidus sifah itu gurunya adalah dirinya sendiri, tanpa bimbang memperbuat sesuatu apapun. Dia mengerjakan apapun tanpa bingung, tanpa harus berpikir. Karena apa? Al ilmunya Rabbani, bukan ilmunya melalui hafalan, bukan ilmunya melalui pelajaran lagi. Yang ditulis, yang dipelajari itu bukan dijadikan guru, tapi dijadikan jalan untuk menuju kepada jati dirinya yang ada di diri. Disebut mursyid, mursyid sejati yang ada di dalam diri. Itulah guru sejatinya kita. Makanya tugasnya mursyid yang ada di luar ini cuma satu, bukan untuk dimuliakan, bukan untuk memuliakan, bukan untuk disanjung, bukan untuk dita'zimi, bukan untuk diangkat derajatnya beliau. Tugasnya penyampai itu cuma satu, mengenalkan kepada diri masing-masing agar tidak terkecoh lagi kepada guru-guru yang lain. Makanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la tiada. Ini pengertian yang lain ya. Kalau secara umumnya kan la tiada ilaha Tuhan illallah kecuali Allah. Kalau pengertian yang lain, la itu tiada guru, tiada mursyid, tiada yang membimbing, tiada yang menyampaikan, tiada yang mengingatkan, tiada yang mengasih tahu terhadap diri kita. Ilaha apapun itu, la ilaha apapun itu, mau makhluk kek, mau jin kek, mau malaikat, mau para nabi maupun para rasul, ilahanya di situ. Illa kecuali, illa itu sudah musnah semua. Jadi kalau kata-kata illa itu makanya sebagai wadah. Illa itu wadah. Tiada yang lain, tiada nabi, tiada rasul, tiada makhluk, tiada alam, tiada atas, tiada bawah, tiada kanan, tiada kiri, tiada zahir, tiada batin, tiada sir, tiada sirrul asror, kecuali illallah, kesempurnaan diri. Makanya diri itu kalau sudah disempurnakan, yang dinamakan kamil mukamil, Rasulullahnya berada di diri, Muhammadnya berada di diri, nabinya berada di diri. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yang 124.000 nabi itu makomnya berada di diri semua. Makanya kalau orang arif billah itu bukan ke lain lagi, tapi ke diri. Ke diri kita ini. Yang dinamakan sifat tauhidus sifat itu, sebenar-benarnya tauhidus sifat itu adalah Muhammad orangnya. Muhammad yang mana? Ada Nur Muhammad, ada Muhammad awal, ada Muhammad akhir, ada Muhammad khusus, ada Muhammad sir, ada Muhammad Rasulullah, ada Nabi Muhammad. Muhammad yang mana yang dimaksud? Kalau semuanya itu sudah disempurnakan di diri,
sudah dilakoni, yang di dalam ini sudah berbuat sifatnya terhadap diri, maka kalau menuju kepada kesempurnaan, pergerakannya itu dinamakan Rasulullah. Rasulullah Allah, tidak lain. Kenapa? Dia sudah menuju kepada kesempurnaan. Kalau sudah menuju kepada kesempurnaan, geraknya itu bukan makhluk lagi, ibadahnya itu bukan makhluk lagi, tapi apa? Tapi Allah. Allah yang menggerakkan. Berarti kalau Allah yang menggerakkan, itu bukan afalnya Allah, tapi perintahnya Allah. Maka timbullah kata-kata yang dinamakan Rasulullah. Allah. Kalau memang benar perintah itu daripada perintah Allah, semestinya kita menyempurnakan sesuatu yang sempurna, memperbaiki sesuatu yang baik, menuju kepada yang murni, mendiami kepada hal-hal yang suci. Selain daripada kesucian, selain daripada kesempurnaan, selain daripada keagungan, kemurnian dan kesucian, dia tidak mau bergerak. Soalnya kenapa? Bertentangan dengan nama yang di atas tadi, Rasulullah. Lainlah kedudukannya. Kedudukannya lain. Kalau yang baik itu Rasulullah, kalau yang buruk itu Rasulullah, tidak boleh semacam itu. Karena yang berasma Allah itu menuju kepada kesempurnaan, lepas daripada segala sesuatu kehinaan. Jangankan ada kehinaan sekecil biji dzarrah sekalipun, kalau masih ada kehinaan, nama-nama Allah di situ tidak boleh disandarkan kepada af'al, sifat dan asma. Yang boleh disandarkan kepada Allah itu asma'nya asma'ullah, sifatnya sifatullah, af'alnya af'alullah, zatnya zatullah. Makom tajalliyatud dzat itu yang berada di diri, adalah sirkolbu. Sirkolbu itu apa namanya? Yang dinamakan sirkolbu itu adalah rasa hati ini, rasa hati yang selalu terbiasa kita menyebutkan, mewukufkan diri terhadap asma'nya Allah. Biasanya kalau kami dulu dilatih oleh mursyid-mursyid kita itu dulu dilatih, setidaknya kalau kita mudah lalai, mudah meninggalkan hal-hal yang berbaur kewajiban, kita itu dilatih biasanya dimulai dari qalbu dulu. Biasakan hati menyebut kalimat dan asma'nya Allah. Allah, 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 Allah. Kalau diresepin kalimat-kalimat Allah itu tapi pakai hati, di situ ada rasa. Di dalam rasa itu kalau sudah ada sesuatu itu dinamakan sir. Dinamakan sir. Bersifat-sifatnya Allah lain daripada sifatnya makhluk itu dinamakan sir kolbu. Kalau masih bersifat makhluk, bersifat kehinaan, maka sir kolbunya binasa di situ. Binasa. Tidak bisa disandarkan kepada sir kolbu, karena kolbu itu bicara tentang kolbu, itu bicara tentang kemanfaatan dan kebaikan. Makanya dinamanya Muhammad. Nah, di sini ini bukan makomnya. Ini bukan makomnya, tapi wilayahnya. Tahu enggak perbedaan wilayah dan makom? Wilayah itu sepertinya RT 1. Kan itu yang bisa ngatur bukan siapa? Bukan per kepala rumah tangga yang mengatur, tapi RT-nya. Orang yang mengatur dalam rumah tangga karena adanya hak di dalam dirinya untuk memenuhi keluarganya, maka itu dinamakan sirkolbu. Di sisi orang lain maka ada yang lebih tinggi lagi, tidak boleh menyalahkan. Nah, misalkan bertetangga kita itu yang wajib kita jaga hanya mulai dari sini, dari lingkungan rumah, wilayah rumah tangga, bukan kepada sisi lain. Itu sebagai contoh ringannya.
Jadi kalau sudah tauhidus sifah itu mengalir ke dalam diri, maka Allah itu akan menganugerahi ilmu yang dinamakan ilmu laduni. Apa yang dinamakan ilmu laduni itu? Ilmu laduni itu yang dianugerahkan kepada seorang hamba yang terbiasa di dalam hatinya selalu menyebut asma-Nya Allah. Kalau asma Allah itu sudah terbiasa di kolbu, maka disitulah anugerahnya ilmu. Makanya kalau sudah di kolbu dianugerahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmunya itu tak pernah hilang. Ilmunya tak pernah lupa. Ilmunya tiada perbedaan luar maupun dalam. Kapanpun mau dia buka, terbuka ilmu itu. Kapanpun mau dia tutup, tertutup ilmu tersebut. Itu anugerah daripada Allah. Kalau sudah dikasih anugerah oleh Allah seperti ini, itu yang dinamakan tauhid. Hasil daripada tauhidus sifah, anugerah daripada ilmu yang tak pernah diajarkan kepada siapapun, langsung daripada Allah, dinamakan ilmu rabbani. Makanya ulama-ulama fikih disinggung di sini oleh Abu Yazid Al-Bustami. Apa kata beliau? Akhadtum ilmakum maitan an mayyitin wa akhadna ilmana minal hayyil ladzi la yamut. Maksud beliau apa? Kamu ambil ilmu kamu, hai ulama zahir, hal keadaan kamu itu mayit daripada mayit. Kamu belajar kepada yang zahir itu belajar kepada mayit. Sedangkan mayit itu mati. Mati itu tidak ada ilmunya. Mayit itu kekosongan. Belajar kepada sesuatu yang kosong, hasilnya kosong. Begitu. Dan kami ambil ilmu kami daripada Tuhan kami, hidup yang tiada mati. Minal hayyil ladzi la yamut. Kalau ilmu itu sudah diambil dengan asma-asma kesempurnaan dimulai dengan kolbunya, maka ilmu laduni itu akan datang terhadap dirinya. Maka intisarinya sholat itu dinamakan as-sholatu lidzikri. Ini hati-hati di sini. Kebanyakan orang yang dinamakan as-sholatu lidzikri itu hanya sekedar mengingat saja, itu sudah cukup. Itu maksudnya hasil daripada sholat yang 5 waktu. Hasil daripada sholat yang 5 waktu. Kalau sholat yang 5 waktu itu kita benar-benar mengerjakan, benar-benar fokus, khusyuk, kita sholat yang 5 waktu, semestinya kita hati-hati setiap langkah, tingkah laku dan perbuatan kita. Nggak ingat jangan turun ya. Jadi diintak sembarangan, nggak ingat sambil alako sambil nggak ingat. Jadi lako na tak moro alako, lako na luar tapi ide dema ingat. Mun lalako ka saya sertai kalaban ingat, maka lako na pun sebut ingat, sebut tikir. Makanya gerak-geriknya, pandangannya termasuk zikir, pendengarannya termasuk zikir, kalamnya termasuk zikir, rasanya termasuk zikir, gerakannya termasuk zikir. Sesuatu yang didiami dia adalah penuh anugerah dengan zikir kepada Allah. Karena apa? Perbuatannya dimulai dengan zikir. Ingat, sholat itu ingat. Semestinya kalau orang itu benar-benar sholat, dia itu tidak sembrono dalam kehidupannya. Nah itu maksudnya. Itu as-sholatu lidzikri. Makanya ada sambungannya lagi. Sambungannya ketika sholatul lidzikri itu sudah dinyatakan kita perbuat, ada sambungannya lagi apa? As-sholatu daimun. Sholat itu tanpa batas, tanpa waktu. Bukan maksudnya tidak mengerjakan sholat. Ketika as-sholatu lidzikri itu kita kerjakan, as-sholatu daimun, tidak lain waktu kita mengerjakan sholat sama waktu kita mengerjakan di luar sholat. Kalau di dalam sholat kita ingat kepada Allah, kalau di dalam sholat kita khusyuk kepada Allah, kalau di dalam sholat kita selalu musyahadah kepada Allah, di luar sholat pun semestinya kita tetap musyahadah kepada Allah. Nah itu yang dimaksud as-sholatu daimun. Sholat daim. Sebelum abajeng mari bajeng ya kok ajo kelero pengertian dengan ini. Bukan seperti itu. Sebelum abajeng mari abajeng.
Belum apa jeng saya luar, mari apa jeng saya dalam. Pejeng saya dalam apa? Enggak, sebelum sebelum memperbuat, sebelum bersifat, dia itu selalu merasakan salah apa jadi kok saya kelakuan. Merugi orang apa manfaat bagi orang. Itu namanya as-sholatu daimun. Kalau mengenal kepada hal-hal yang kesempurnaan di dalamnya sholat itu kan, pernah kita singgung malam Rabu kemarin tuh, itu berdirinya itu api redam. Bukan hanya di dalam sholat saja kita meredam amarah dan hawa nafsu itu, tapi ketika kita di luar sholat, amarah itu harus diredam. Kenapa? Kita musyahadah kepada Allah. Kalau orang itu musyahadah kepada Allah, dia mengesampingkan amarahnya karena malu dipandang Allah. Kalau seorang itu malu dipandang Allah, dia semestinya menyingkirkan hawa nafsunya. Nah, makanya kadang kan umpamah nikah dalam compo kasah mat tuah ben reng tuah abolong. Andi anak. Ketika andi anak ini kan mencelem dia, mencel sarah. Kapan itu kolah di reng tuah kasih itu kolah karena beda mat tuah kira-kira tetiaban tenokol. Agar dihentikan karena apa? Todus sama tua. Seperti itu juga musyahadah kepada Allah. Karena kita malu selalu dipandang oleh Allah, selalu dipantau oleh Allah. Semestinya kalau ada Allah, kalau Allah memantau kepada kita, kalau Allah itu memandang kepada kita, Allah itu tak senang dengan hal-hal yang berbaur ke keamarahan. Api yang berbaur nar itu tak mau. Nah, makanya malu. Makanya dia mengesampingkan amarahnya karena musyahadah kepada Allah. Mengesampingkan amarahnya karena dipandang oleh Allah. Malu kepada Allah. Mengesampingkan maksiatnya, mengesampingkan dosanya, mengesampingkan apa? Perbuatan-perbuatan terhinanya karena dia dipandang oleh Allah. Ada orang maupun tiada orang. Karena ainama kuntum fasammu wajhullah. Dimanapun kamu berada, fasammu wajhullah. Fa tartib li jawabut tartib. Langsung di situ. Di situ ada wajah Allah. Wajah Allah itu apa maksudnya? Dipantau oleh Allah. Dilihat oleh Allah. Tidak sedikit pun lepas daripada pantauan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang ini sudah mendapatkan sir kolbinya dengan hasil, dengan perjuangan tadi zikrullah yang berada di dalam hatinya, dia resepin terus Allah, 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 timbullah ketenangan. Kalau ada ketenangan di diri, disitulah logikanya akan berjalan. Tidak ada yang tumpul di saat kita tenang, pasti tajam semua. Makanya jangan berpendapat di saat amarah. Lumpuhkan dulu amarahnya, redamkan dulu amarahnya, baru menimbulkan pendapat, mengeluarkan pendapat. Karena kalau di saat amarah pasti salah. Jangankan yang salah, yang benar sekalipun kalau di saat amarah mengeluarkan pendapat pasti salah. Karena jalannya sudah salah, mengikuti narnya bukan mengikuti nurnya. Kalau mengikuti nurnya, dia akan selalu melihat pancaran daripada pancarannya Allah, bukan melihat pancaran daripada pancaran nafsunya. Dia mengesampingkan pancaran nafsunya, pancaran neraka diri hawa nafsunya dikesampingkan dulu. Karena apa? Karena dia sudah melihat pancaran cahaya nurnya Allah yang dinamakan Nur Muhammad. Semestinya kalau melihat pancaran daripada pancaran Nur Muhammad, Nur itu pancaran kebaikan, Muhammad itu keterpujian. Semestinya akhlak kita, pribadi kita, sifat kita, amal kita terpuji. Kalau sudah bisa seperti itu, maka madharlah seseorang. Madharlah yang bersifat fana dia dirinya luar dalam. Menjalani fana luar dalam itu tak semudah yang membalikkan telapak tangan. Memfanakan diri luar dalam itu harus penuh perjuangan. Kami aja dulu setiap titik ketika sudah menjalani zikir 70.000, zikir 7 laksa, terus di diri ini ada 7 titik. Titik-titik syaitan, titik iblis, titik jin, titik dajjal.
titik kehinaan, titik amarah, titik keangkuhan. Itu dibersihkan semua, digempur dengan kalimat-kalimat Allah. Kalau yang kotor itu digempur dengan hal-hal yang baik, maka hancurlah. Makanya kalau ingin menghancurkan, memusnahkan surganya hawa nafsu dengan zikrullah. Makanya hawa nafsu kita ini, bawaan kepada diri itu panas biasanya kalau berzikir, panas. Kenapa panas? Itu syahwatnya dilumpuhkan, digempur terus. Yang tanyakan jinnya di kepalanya pasti sakit kepala. Yang banyak amarahnya dadanya pasti panas dadanya. Yang menimbulkan banyak beban di dunia pasti di punggungnya di sini. Kalau punggung itu merasa berat, kalau kepala itu merasa pusing, kalau dada itu merasa panas, di saat kita berzikir berarti selama ini kita mengikuti nar, bukan mengikuti nur. Kalau mengikuti nur, tambah zikir, tambah baik. Kalau mengikuti nur, tambah zikir, tambah sholawat, tambah tenang. Sesuailah dengan Al-Quran. Apa yang disebut dalam Al-Quran? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Untuk mencapai ala bidzikrillah tatma'innul qulub itu saja kita harus memusnahkan luar dalam dulu. Harus kita gempur dulu. Tapi kenapa katanya? Saya kok berzikir tambah berzikir kok tambah panas, tambah berzikir tambah amarah, tambah berzikir tambah syahwat, tambah melampiaskan hawa nafsunya. Kenapa? Itu tidak ada bimbingan zikirnya, tidak tahu jalannya, tidak tahu tujuannya. Kalau tidak tahu tujuannya, zikir itu tambah dibaca, maka khaddam yang masuk ke dalam dirinya. Khaddam yang masuk kepada dirinya, bukan sirnya. Kalau sirnya yang masuk kepada dirinya, dia itu akan lebih tenang, lebih nyaman, lebih tentram, lebih damai. Berarti hasil daripada zikrullah tadi kita sudah mendapatkan sirnya, bukan zikir. Makanya tidak dinamai zikir lisan lagi. Itulah yang disebut zikir tanpa huruf dan tanpa suara. Kan ada zikir tanpa huruf tanpa suara. La ilaha illallah itu berhuruf. Subhanallah itu masih dibaca. Apa yang dimaksud zikir tanpa huruf dan tanpa suara itu? Ketenangan. Kalau diri ini sudah tenang, nyaman, baik, bermanfaat, tapi dia sandarkan musyahadah kepada Allah, maka pandangannya menjadi zikir, pendengarannya menjadi zikir. Dia tidak berzikir, cuma pandangannya sudah dinilai zikir. Soalnya kenapa? Dari hasilnya yang tadi yang masuk ke dalam kolbunya. Kolbu itu yang dimaksud bukan liver ya, tapi jantung. Ada kan namanya kolbu, kolbu zahir, kolbu batin, hati dalam, hati luar. Yang dinamakan hati luar itu bukan liver, bukan, tapi jantung. Kalau jantung itu sudah dibiasakan berzikir kepada Allah, isinya zikrullah, isi dengan kalimat Allah, 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 maka masuk ke dalamnya musyahadah kepada Allah, maka rasanya itu menjadi sirullah, menjadi sirullah. Perbuatannya menjadi sir Muhammad, wujudnya menjadi sir Adam. Musnahlah di situ hawanya, binasalah sudah nafsinya. Kalau nafsi ini masih berkembang, diri ini masih bisa melambung tinggi untuk menimbulkan angan-angan sesuatu yang tak penting terhadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju kepadanya, maka ini terisi dengan hal-hal yang negatif terus. Alam itu sampai sini, ingat lagi ya, diingatkan lagi, ini alam sampai sini, sampai leher nih ke atas, ini alam. Ini namanya alam Muhammad di sini. Ini ke atas, makomnya di sini. Kenapa? Kalau apa yang kita pandang itu baik, masuknya ke hati timbul tenang. Kalau yang kita dengar itu baik, masuk ke hati timbul tenang, nyaman.
Apa yang kita bicarakan itu enak, masuk ke hati, timbul nyaman, makanya dinamakan di sini adalah makom Rasulullah. Di sini alamnya, alam Muhammad, alamnya Rasulullah itu di sini. Muhammad itu yang ini, Rasulullah itu yang ini. Bagaimana jalan-jalan? Muhammad itu dinamakan nurun ala nuri, makomnya itu di mata. Aku adalah kamu, kamu adalah aku, itu kedudukannya di mata. Kok bisa? Coba kita pandang. Mata seseorang itu kita pandang. Pasti di mata yang hitam orang itu ada diri kita. Itu maksudnya aku adalah kamu, kamu adalah aku. Itu di Nur Muhammad. Kalau di Rasulullah, makomnya di sini, di telinga. Rasulullah itu kan adalah perintah-perintah yang baik. Kalau tidak mendengar kita perintah-perintah yang baik itu tidak akan merespon kepada hati. Apa yang kita dengar masuk kepada hati itu baik, bagus, kita perbuat. Perbuatannya yang wujud adalah makom Rasulullah. Di sini pintunya. Gitu maksudnya. Makanya dinamakan nafas, nufus, anfus, tanafus. Di sini semua. Makanya kalau selamat alamnya, ini maksudnya selamat alamnya. Mun selamat edunya ya. Bagus na, jawicek na, ngaingat na. Ada yang sekolah lambat kan? Mun setia kaki selamat, kena selamat. Mun setia kaki dan badan tak selamat kena. Ikan itu maksudnya dari pola pikir. Nah, makanya mau masuk dari garanto, ini nafasnya, ini hawanya. Ketimun edohiraki, ini adamnya, ini adalah hawanya. Adam itu adalah kenyataan, makanya setiap sesuatu yang dinyatakan pasti dengan lisan, bersyahadat pakai lisan. Hawa itu adalah nyawa. Nyawa itu dari nafas. Makanya yang disebut hawa itu adalah nafas, jiwa. Kalau hawanya itu sudah tiada, sudah terkontrol, orang itu pasti tidak merasa lagi. Difitnah tidak merasa terfitnah, dihina tidak merasa dihina. Pandangannya selalu kepada Allah. Kenapa? Hawanya sudah dilumpuhkan. Itulah penyebabnya kenapa kita disuruh berlatih kepada zikir nafas. Itu maksudnya untuk menundukkan, melemahkan hawanya. Allah. Kalau baik hawanya maka baik pula lah adamnya. Buruk hawanya maka buruk pula lah adamnya. Seperti itu ya. Makom yang seperti ini. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullam numiddu haula'i min 'ata'i rabbika wa ma kana 'ata'u rabbika mahdzura." Sekalian sesuatu itu ada negerinya, negeri hati namanya. Dan mereka itu mendapat anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, pemberian Tuhan itu. Kalau sudah diberi dengan Tuhan, diberi oleh Tuhan anugerah, ud'uni astajib lakum. Itu berlakunya ud'uni astajib lakum, man talaba syai'an bijiddi wajadahu. Sekalipun sedikit apapun yang kamu minta kepadaku, pasti aku kabulkan. Itu yang dimaksud berjumpa dengan kesendiriannya, hidup dengan kehidupannya, tunggal dengan ketunggalannya. Sahadat, makom tauhidus sifat inilah makom yang tetap dan rasih kuat. Maka tatkala sudah habis tajalliyus sifat itu di dalam hati, maka dianugerahi Allah Subhanahu wa taala kuat yang dapat ia meninggalkan, yang mendapatkan makom tajalli.
Berarti kalau seseorang itu sudah menjalani tajalliyatus sifah, yang sebenar-benarnya tajalliyatus sifah itu adalah hati bersifatnya hanya wujudnya musyahadah kepada Allah, hanya inilah satu-satunya orang yang bisa memegang tajalliyatud dzat. Tajalliyatud dzat ini tidak bisa. Para nabi dan rasul tidak bisa sampai di sini. Para nabi dan rasul hanya di tajalliyatus sifat ini. Tajalliyatus sifat. Tajalliyatud dzat, nah itu tidak ada. Itu pengalaman ruhani sudah. Makanya disebut Adam abul bashar, ana abul arwah wa Adam abul bashar. Kata Rasulullah, tidak bisa aku akui bahwa ruhku ini adalah ruhku, tapi aku disebut abah, bapak daripada setiap ruh. Adam bapak daripada setiap jasad. Kalau Adam setiap jasad, maka beri petunjuklah Adamnya dengan ruh kita. Itulah yang disebut kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, Ahmadun ismuhu fis sama wa Muhammadun ismuhu fil ard. Ahmad namanya di langit, Muhammad namanya di bumi. Kalau dinyatakan maka Adam itu adalah buminya, maka disebut khalifah. Siapa yang membimbing Adam? Rasulullahnya yang bernama Muhammad. Makanya Ahmad itu kedudukannya berada di ruh. Ruh itu ingin dikenal bernama Ahmad. Kalau ruh itu ingin dikenal bernama Ahmad, berarti batinnya Muhammad. Berarti selama ini Nabi Muhammad itu dibimbing oleh Ahmad. Siapa Ahmad itu? Orangnya Ahmad itu adalah ruh. Dinamakan zat pada diri. Zat pada diri itu adalah ruh. Nama ruh itu ingin dikenal dengan nama Ahmad. Ahmad itulah yang disebut jati diri, yang disebut guru sejatinya kita. Kalau sudah Ahmad yang membimbing, maka Muhammad lah yang memperbuat. Rasulullah lah dia. Dinamakan khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi. Jadi kesimpulannya, tauhidus sifah itu adalah tajalli daripada sifat-sifatnya Allah yang berada di qalbi, tapi zahir ini sudah binasa dengan sifat kehambaan dan kemakhlukan. Hamba dan makhluk ini sudah lebur, musnah, binasa. Yang bersifat hanya sifatnya Allah, tajallinya di qalbu. Semoga kolbu kita menjadi kolbu yang selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kolbu kita selalu yang menjadi kolbu yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran Syekh Hariri itu adalah satu-satunya orang yang apa? Jantungnya itu tidak ada, itu yang dimaksud kolbu. Karena Syekh Hariri takut hati ini terkadang lalai, terkadang ingat. Jantungnya selalu berfungsi kepada Allah, tapi kelalaiannya karena nafsu itu dikasih makan oleh hawa, makanya suka lalai. Jadi kata Syekh Hariri, ya Rasulullah, jadi jantung saya ini saya titipkan kepada engkau ya Rasulullah, biar antum jaga terus, biar antum selalu koreksi ya Rasulullah, biar antum ajarkan dia. Otomatis kalau jantung saya, hati saya antum jaga, otomatis sifat dan kepribadian saya ini menjadi sifat antum ya Rasulullah. Itu sehari ini satu-satunya waliullah yang tidak punya jantung tapi hidup, karena dititipkan kepada Rasulullah saking takut lalainya untuk takarrub kepada Allah. Barakallahu fikum wa fi amrihi jami'an kulluhum. Al-afwu minkum. Mohon maaf kalau ada salah khilaf. Kalau yang fahamlah, yang tidak faham jangan terlalu dipaksakan. Soalnya ilmu ini tidak pakai ilmu akal.
rasakan dulu, resepin dulu. Kalau Wan Biyani, insya Allah kalau rajin dapat ilmu ini, pasti dapat. Ilmu ini jaminan. Kata guru kita, ilmu ini jaminan. Ada orang yang belajar itu apa? Belajar sehari sekali langsung dapat, ada yang seminggu langsung dapat, ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang ketika mau meninggal baru dapat. Tapi kalau tidak pernah putus asa, pasti dapat. Itu aja. Kalau dapat, nah semoga selamat. Biar Islam benar. Itu kan tujuan kita. Islam itu kan selamat. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah 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 Allah
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nuri dzati wa sirri sarifi sirril asma wa sifah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inni qad istawda'tuka ilman ma'allamtanihi fardadhu ilayya inda hadiyajihi ilayhi. Sallallahu ala Ahmad, sallallahu ala Muhammad, nurun ala nuri wa huwa rabbul arshil azim. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Ahmad, ya Muhammad, sallimna bi ihsanikal qadim. La mawjudu illa nuri Muhammadin haqqu aqul mubin. La mawjudu bi haqqin illa Allah, nurullah, nur Muhammad, nur dzat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu la ilaha illa huwa wahidun la ilaha illallah. Allahu rabbul izzati wa Muhammadun rabbul alamin wal insanu kamil mukammil ahadul wahid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin arshidu ida jaliyatika wa kunhi quwwati tanajjulatika nur ajhari wa sirril ajhari wal fardil jami'a wal wasril wasi'a salatan ushidu biha ajib al malakut wa astajliya biha arais al jabarut wa astamtiru biha withar rahmat wa artadu biha ila quwwati nasudil biha ya mudi ala hawya kulli nasudi. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على أحمد صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منا ومنكم اللهم تقبل يا كريم.